Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Wahyuni Muslim dengan NIM 1965 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak software engineering. Proses rekayasa perangkat lunak. Model-model proses RPL. Model waterfall. Model waterfall. Penjelasan model waterfall. Model waterfall merupakan salah satu model untuk perencanaan dari sebuah perangkat lunak. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematis. Mengapa disebut sistematis? Karena model ini dikerjakan secara berurutan. Penggunaan model ini dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sangatlah memakan waktu yang sangat sedikit dipakai membuat software. Namun model ini cocok untuk bisnis kecil. Kelebihan: 1. Merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. 2. Cocok untuk sistem software yang bersifat generik. 3. Pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kekurangan: 1. Persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. 2. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. 3. Sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Inilah dia model waterfall. Contoh penerapan model waterfall pada sistem informasi alumni pada sebuah SMK. Model prototyping. Penjelasan model prototyping. Prototyping model adalah model yang dapat diterapkan pada model apapun. Model ini tidak memerlukan data yang lengkap dari sisi klien dan banyaknya keraguan dari pembuat software karena kondisi yang belum diketahui. Seberapa besar software, bagaimana sistem penerapannya. Model ini tepat digunakan jika pihak klien menginginkan prototipe dari software dalam waktu yang singkat, dan prototipe ini yang akan menjadi acuan dari klien untuk memberikan data kebutuhan yang lebih lengkap pada pembuat software. Kelebihan: 1. Menghemat waktu pengembangan. 2. Adanya komunikasi yang baik antara pengembangan dan pelanggan. 3. Pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. 4. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. 5. User dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. 6. Punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. 7. Untuk digunakan secara standalone. 8. Digunakan untuk memperluas SDLC. Kekurangan: 1. Pada prototipe tentu saja banyak kebutuhan yang tidak ditampilkan seluruhnya karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. 2. Prototipe yang disetujui oleh klien harus dikembangkan oleh developer tanpa ada data tambahan dari klien, dan software dari prototipe harus memiliki fungsi yang lengkap. 3. Banyak ketidaksesuaian pada bentuk prototipe. 4. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat. 5. Walaupun pemakaian melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakaian mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. 6. Pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. 7. Mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. 8. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. 10. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Contoh penerapan model prototyping dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penerapan WTD prototipe dalam perancangan aplikasi si pinjam berbasis website pada kredit union
Canada Antun. Credit Union Sinaga Antun bergerak di bidang jasa keuangan simpan pinjam. Sinaga Antun masih menggunakan teknik konformasional, yaitu pencatatan menggunakan buku catatan untuk mengelola data simpan pinjam. Apabila terjadi kesalahan pada pencatatan transaksi simpan pinjam, maka akan sangat mempengaruhi kepada laporan secara keseluruhan dan merugikan dua belah pihak, baik anggota maupun perusahaan. Maka dari itu, dibuatlah aplikasi simpan pinjam berbasis website menggunakan model prototipe. Observasi, wawancara, dan studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data. Rancangan sistem informasi sistem pinjam menyediakan dua level akses, yaitu admin, tempat pelayanan, dan bendahara. Admin tempat pelayanan mengelola data anggota, data simpan, ambil simpanan, dan data pinjaman. Data angsuran mengakses laporan keanggotaan, laporan simpanan, laporan pinjaman, laporan angsuran, laporan keuangan, sedangkan bendahara mengelola data tempat pelayanan, data pengguna akses, laporan keanggotaan, laporan simpan, laporan pinjaman, laporan angsuran, dan laporan keuangan. Rancangan sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan performa CU dalam mengelola data simpan pinjam. Inilah dia model spiral. Penjelasan model spiral. Spiral model disusulkan oleh Boehm pada tahun 1988 sebagai pendekatan alternatif dari model waterfall. Model ini menggunakan fitur yang ada pada model waterfall dan prototip. Setiap tahapan model ini selalu dilakukan risk analysis dan verifikasi. Selain itu, proses administrasi yang masih menggunakan paper seperti formulir pengajuan pemasangan resa menyebabkan data tidak tertata rapi, data menjadi bertumpuk sehingga memerlukan tempat ruang penyimpanan yang cukup besar seperti lemari dan ruangan arsip khusus, serta menyulitkan dalam proses pencarian data. Dalam pembuatan aplikasi ini digunakan metode pengembangan sistem, yaitu spiral model. Aplikasi ini menyediakan basis data yang dapat penyimpanan data-data pemasangan layanan resa, sehingga tidak memerlukan ruang khusus, lemari untuk meletakkan arsip, tumpukan kertas. Selain itu dapat mempercepat proses pemasangan layanan resa, dikarenakan proses birokrasi yang terpusat pada staf admin saja, sehingga tidak perlu menggunakan waktu 3-4 hari. Pemasangan layanan resa sudah dapat dilakukan. Model RAD. Penjelasan model RAD. Rapid Application Development. RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang mengenakan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sequential linear, di mana perkembangan dapat dicapai dengan menggunakan perkataan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan: lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembangan tidak perlu membuatnya dari awal hingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangan: model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal.
Tidak semua aplikasi sesuai untuk RAT. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAT akan menjadi sangat bermasalah. RAT tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek. Contoh penerapan model RAT dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Tujuan penelitian menerapkan metode RAT Rapid Application Development untuk menghasilkan sistem penjualan sepeda online melalui integrasi basis data dan menggunakan hubungan dengan pelanggan secara lebih personal. Sasarannya lebih ke arah memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan penjualan melalui media yang lebih fleksibel dan lebih ekonomis. Pemodelan sistemnya menggunakan UML, Unified Modeling Language. Penelitian berbentuk studi kasus dengan metode penelitian Research and Development (R&D). Perancangan sistem perangkat lunak meliputi bagian front-end dan sistem manajemen konten yang secara spesifik menyediakan perantara, mengurangi biaya operasional, penjualan, mempermudah pengiriman dan penerimaan pembayaran secara online. Model RAP singkatan dari Russian Unpaid Process adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak interaktif yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisi dari IBM sejak 2003. Menurut IBM, RAP adalah kerangka proses yang menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem software, implementasi, dan manajemen proyek yang efektif. RAP adalah salah satu dari sekian banyak proses yang terdapat di dalam proses library yang memberikan simulasi terbaik untuk pengembangan data kebutuhan. RAP menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language. Setiap tahapan model ini selalu dilakukan risk analisis dan verifikasi atau testing. Spiral model merupakan proses yang pendekatannya bersifat realistis pada software besar karena proses dari awal sampai proses pengiriman dan perbaikan dapat dipahami dengan baik oleh klien dan developer. Model ini mempunyai rangkaian kerja yang iterasi, peningkatan pada model awal yang berbentuk prototip. Dari kemudian iterasi selanjutnya akan menjadi perkembangan dari model sebelumnya. Model ini dapat terus digunakan meskipun software sudah dikirim karena proses siklus dapat berputar lagi jika ada perubahan pada software sampai tidak ada permintaan perubahan pada software klien. Kelebihan, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko. Setiap tingkat evaluasi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Menggunakan prototip sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evaluasi produk. Tetap mengakui langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja interaktif.
membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknik sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangan, banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evaluasioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai resiko yang harus dipertimbangkan oleh konsumen dan developer. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan resiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Belum terbukti apakah metode ini sudah cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Aplikasi pemasangan layanan reguler smart PT PLN Persero menggunakan spiral model. PT PLN Persero WS2JB area Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi listrik yang merupakan salah satu perusahaan BUMN di kota Palembang. Perkembangan teknologi telah membawa PT PLN dengan kebutuhan akan informasi. Layanan mengenai pemasangan daya listrik disebut sebagai layanan reguler smart untuk RESA. Dalam proses pemasangan layanan RESA dan proses penyimpanan data pemasangan layanan RESA PT PLN WS2JB yang digunakan saat ini belum berkomputerisasi secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan staf administrasi kesulitan dalam pengolahan data serta proses birokrasi yang terlalu panjang, menyebabkan proses pemasangan layanan RESA memakan waktu yang lama. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. 2. Menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan WMS secara efektif. 3. Mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. 4. Memungkinkan adanya penambahan pada proses. 5. Memungkinkan untuk secara sistematis mengatur perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangan. Kekurangan: metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML. 2. Membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan XP dan Serum. Contoh penerapan model RAP dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penerapan metode rational unified process dalam pengembangan sistem informasi medical check-up pada Citra Medical Center. Metode RAP adalah pengembangan perangkat lunak yang berulang dan bertahap. Metode dengan 4 tahap. Tahap awal untuk mendefinisikan kebutuhan sistem dan menggunakan diagram kasus. Kemudian dirancang sebelumnya, dikeluarkan oleh pengguna untuk mendefinisikan kebutuhan sistem menggunakan diagram untuk kesesuaian. Tahap kedua adalah tahap kalibrasi peningkatan kebutuhan dan diagram UCAS. Model Agile.
Penjelasan model Agile. Model Agile adalah pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini membantu tim dalam merespon ketidakpastian pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan incremental berulang yang umumnya disebut sprint. Dalam menjalankan metode Agile yang lebih dikenal Agile Software Development, ini dilakukan secara kolaboratif, terstruktur, dan terorganisir yang menyangkut berbagai pihak yang bekerja sama, di mana proyek yang menggunakan metode Agile Development biasanya berlangsung dalam jangka waktu pendek dan bertahap. Metode ini juga menuntut kecepatan dalam mengambil keputusan tanpa mengesampingkan kualitas produk. Tidak lupa, dalam proses pengembangan juga selalu dilakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa perlu ditingkatkan. Kelebihan dan kekurangan. Model Agile, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: meningkatkan kepuasan kepada klien, dapat melakukan kepelakan mengenai software yang dibuat lebih awal, jika membangun sistem dibuat lebih cepat. 4. Mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dari segi materi relatif kecil. Kekurangan: developer harus selalu siap dengan perubahan dikarenakan perubahan akan selalu diterima. Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Tidak cocok dalam skala tim yang besar lebih dari 2 orang. Perkiraan waktu, relasi, dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Model Agile. Contoh penerapan model Agile dalam pengembangan sistem informasi perancangan aplikasi kafe untuk efisiensi order menggunakan metode Agile. Penerapan teknologi informasi akan menjadi berarti dalam rangka mencapai efisien usaha menyederhanakan proses manual dan kertas sehingga mengurangi biaya. Metode Scrum. Model Scrum. Penjelasan model Scrum. Metode Scrum digunakan pada pengembangan produk dengan memperhitungkan teknik proses dan kreativitas pada pengembangannya. Scrum adalah kerangka kerja yang membuat pengembangan produk tahu di bagian mana saja produknya bisa dikembangkan lagi hingga mencapai bentuk yang sempurna. Kekurangan: keperluan berubah dengan cepat, tim berkurang kecil sehingga komunitas lancar, biaya berkurang, dan membedayakan satu sama lain. Pekerjaan yang terbagi-bagi sehingga menghemat waktu. Dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produksi selesai saat diperlakukan. Kekurangan: stakeholder proyek atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Setiap tugas harus didefinisikan dengan baik, karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pekerjaan proyek. Jika anggota tim tidak memiliki komitmen yang baik, maka proyek pengembangan tidak akan selesai atau dia bahkan bisa gagal. Penerapan metode Scrum membutuhkan anggota tim yang handal. Contoh penerapan pemodelan Scrum dalam pengembangan sistem informasi kejutaan pada klinik Copenhagen. Model DevOps. Penjelasan model DevOps. DevOps adalah perangkat produser yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan, development, dan operasi operations. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat lunak di dalam iterasi dan mengambil suatu pendekatan kelompok. Kelebihan: siklus pengembangan yang sangat pendek, meningkatkan kualitas dan
fleksibilitas biaya yang lebih efisien, kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik, dapat meningkatkan praktisi keamanan. Menerapkan metode DevOps harus kekurangan. Penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek, membutuhkan software engineering yang ahli, memerlukan kolaborasi yang kuat. Satu, penerapan model DevOps dalam pengembangan aplikasi. Implementasi DevOps pada pengembangan aplikasi ekstrim COVID-19. Masalah pada DevOps menjadi siklus pengembangan sistem dengan serum di mana memakan waktu yang menyebabkan rilis tidak sesuai jadwal. Model extreme programming. Model extreme programming. Penjelasan model extreme programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan, dan dari sumber yang terpercaya. Extreme programming adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan sebagai terhadap dalam proses pengembangan tersebut. Kelebihan meningkatkan keputusan kepada klien, membangun sistem dibuat lebih cepat, menjalin komunikasi dengan klien, meningkatkan komunikasi dan sifat harga antara developer. Jatuh cinta yang menunjukkan requirement dari pelanggan, kemungkinan tidak besar tidak lengkap. Tidak bias membuat kode mendetail di awal. XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Contoh penerapan extreme programming pada sistem informasi penjualan pemakan berbasis website. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.